Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal lanjutan kita, soal latihan TKA Kimia SMA, MA SMK, sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan. Kali ini kita di part 12 ya. Kita akan membahas soal tentang larutan dan sifatnya. Tepatnya di bagian yang kedua, tentang sifat kolikatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsentrasi larutan ya, yang akan kita pakai gunakan dasar sebagai atau untuk perhitungan di sifat kolikatif larutannya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, ini salah satu model di TKA ya. Dia pilihan ganda kompleks, jadi kita nanti nentuin dia benar atau salah dari beberapa pernyataan yang disediakan. 1. Larutan A dibuat dengan melarutkan 90 gram glukosa C6H12O6 ke dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 11,7 gram NaCl ke dalam 500 gram air. Kedua larutan tersebut berada pada suhu 25 derajat Celcius. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, yang pernyataan pertama ya, ini nggak tulis ini pernyataan pertama, kedua, ketiga. Molaritas larutan A lebih besar daripada larutan B. Nah, molaritasnya ya, di part sebelumnya udah jelasin kan terkait konsentrasi, satuan konsentrasi, salah satunya molaritas. Nanti molaritas itu rumusnya GT gitu ya, per mR dikali 1000 per Gp. Nah, kita akan bandingkan untuk larutan A dengan larutan B. Jadi langsung saja ya. Nanti M molaritas untuk larutan A itu punyanya glukosa ya. Glukosa sama dengan GT-nya, ini langsung kakak masukkan aja ya. Nah, rumus umumnya ini, soalnya nanti cukup banyak teman-teman perhitungan yang akan kita gunakan di nomor 1. Takutnya nanti kertasnya atau layarnya nggak cukup gitu ya. GT-nya mana? Terlarutnya ini ya, 90 gram. Oke, kita tulis di sini. GT. Ke dalam 500 gram air, berarti ini GP-nya. GT-nya ada 90. MR-nya berapa? Ini ya, udah diketahui 180. Kali 1000 per GP-nya ada 500. Ini dibagi 502, dibagi 501, dibagi 91, bagi 92. Nah, ini 2 sama 2 ya, 1 semua. Berarti molaritas untuk glukosa itu punya 1 molaritas. Gitu. Sekarang untuk molaritas yang B, punyanya NaCl ya. Dengan cara yang sama, GT-nya NaCl nih ya, 11,7 gram. Ini GT, yang ini pelarutnya air ya, sama Gp. 11,7 per MR-nya 58,5 dikali 1000 per 500 ya, sama dia. Sama dengan ini bagi 500, 2 bagi 500, 1. Ini bisa teman-teman, ini 1 sama ini nanti ketemunya 5. 2 per 5, 2 per 5 itu 0,4 gitu ya, molaritas. Nah, berarti molaritas A lebih besar dari B, A1 yang B 0,4. Maka pernyataan pertama
benar gitu ya. Sekarang kita ke pernyataan nomor 2. Penurunan tekanan uap larutan A lebih besar daripada larutan B. Nah, sekarang kita lihat penurunan tekanan uapnya. Nah, ini dasarnya ya yang kita pakai. Kita flashback lagi di rumus-rumus tentang tekanan uap. Yang ini ya, penurunan tekanan uap kan delta P. Berarti kita pakai yang ini. Delta P adalah XT dikali P0. Karena kita punya data larutannya, yang A kan larutannya glukosa, yang B larutannya NaCl. Nah, P0-nya kan sama-sama dalam air ya, ini bisa kita anggap 1 lah, atau kita abaikan boleh. Berarti nanti semakin tinggi, ini kan berbanding lurus ya, delta P sama XT-nya. Semakin tinggi delta P-nya, maka XT-nya juga semakin tinggi gitu kan. Nah, berarti kita bisa gunakan data ini untuk mencari perbandingan delta P-nya. Kita hitung aja dari XT-nya. Berarti untuk poin yang kedua, kita ambil rumusnya ya. XT, masih ingat fraksi mol terlarut itu mol terlarut per mol pelarut ditambah mol terlarutnya. Ini yang kita pakai gitu ya. Nanti hubungannya bagaimana? Delta P sama dengan XT kali P0. Semakin tinggi XT, maka delta P-nya juga akan semakin tinggi. Dia berbanding lurus. Sekarang kita cari dulu XT-nya. Oke, sebelum ke XT, kita cari molnya masing-masing dulu aja ya. Biar nanti tidak terlalu ribet di perhitungannya. Mol untuk terlarutnya, NT-nya kan ada 2. NT untuk glukosa, berarti gram per mr. Gramnya berapa? Glukosa 90, mr-nya ada 180 ya. Nah, ini 1, ini 2. Setengah berarti 0,5. Kemudian NT untuk NaCl. Jangan lupa karena NaCl ini elektrolit, maka kita kali I ya. I itu apa? I itu faktor Van Hoff. Di penjelasan lebih detail, kalau teman-teman lupa, bisa cek di video tentang sifat kolikatif larutan. Bisa lihat saja di sana gitu ya. NT-nya, mol terlarutnya, berarti GT per MR dikali I. GT-nya terlarut punya NaCl 11,7 per 58,5. Dikali I. I-nya berapa? I-nya, oke masih ingat ya? I itu harus di sini. Sama dengan 1 plus N-1 alfa. Kan? Di sini, karena alfanya atau derajat ionisasinya tidak disampaikan, kita bisa anggap dia terionisasi sempurna. Jelas ya, NaCl itu kan elektrolit kuat. Alfanya kita anggap 1. Dia elektrolit kuat atau terionisasi sempurna. Sehingga N nanti akan sama dengan I gitu ya. N-nya ada berapa? NaCl kan terion menjadi Na plus gini. NaCl jadinya kan Na plus plus Cl min. Berarti ini 1, ini 1. N-nya punya 2 gitu ya. 1 plus 2 min 1 kali alfanya 1. Ketemunya 1. 2 min 1, 1. Kali 1, 1. Ditambah 1, ketemunya 2. Ya. Ini 2. Ini tadi 1 per 5 ya. Berarti 2 per 5 itu 0,4 mol. Kemudian NP-nya, pelarutnya air ya.
gram per mr, gramnya ada 500 ya, sama-sama 500. mr-nya 18. Ketemunya nanti 27,78. Karena ini sama 500 ya, berarti ya kita pakai salah satu aja. Kalau misal yang pertama 500, yang kedua 250, berarti nanti kita cari masing-masing ya, NP air untuk glukosa sendiri, NP air untuk NaCl juga sendiri. Oke, selanjutnya kita ke fraksi molnya. XT untuk atau larutan A gitu ya, XTA punyanya glukosa sama dengan NT per NP plus NT. NT-nya glukosa 0,5. NP-nya ini ya sama 27,78 plus 0,5. Nanti jawabnya 0,0176 bla 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 gitu ya. Nanti dicek juga ya, kali aja perhitungan kakak kurang tepat. Sekarang XT untuk yang B tadi punyanya NaCl ya. Ingat, fraksi mol untuk larutan elektrolit itu NT-nya ditambah I atau dikalikan I ditulis ya. Soalnya dia terionisasi sempurna. Dia ada faktor Van Hoff-nya. NP plus NT dikali I. NTI-nya ini ya, sudah kita kalikan I kan NT-nya. Berarti langsung kita tulis 0,4 per 27,78 ditambah 0,4. Nah, jadi ketemunya 0,0141. 1419. Kalau kita bulatin ya 142 lah. Nah, ini teman-teman. Berarti XT punyanya glukosa, dia lebih besar daripada XT punyanya NaCl gitu ya. Berarti nanti delta P punyanya glukosa, jadi kalau kakak tulis di samping sini, di bawah sini ya, delta P glukosa, oke, kalau kita pakai A sama B, berarti delta P punyanya A akan lebih tinggi daripada delta P punyanya B. Di sini penurunan tekanan uap delta P punya A lebih besar daripada punyanya B. Berarti pernyataan 2 juga benar. Seperti itu ya. Sekarang kita ke pernyataan nomor 3. Tekanan uap larutan B lebih rendah dibandingkan tekanan uap larutan A. Ini kita hapus. Nah, kalau tekanan uap, kaitannya sama yang mana? Kalau tekanan uap kita pakai rumus yang atas ini dulu. Yang ini. Nah, tekanan uap larutan kan P ini ya. Berarti kalau kita bandingkan P, kita oper ya, kita pindah ruas ini. Berarti P sama dengan P0 dikurangi delta P, ini kan. Nah, P untuk A akan kita bandingkan dengan P untuk B. P0 dikurangi delta P untuk B. Gini ya, ini A. Tadi kan kita dapat bahwa A itu lebih tinggi daripada B. Berarti ini A lebih tinggi, B itu lebih rendah. Nah, di sini PA atau tekanan uap larutan itu berbanding terbalik dengan delta P-nya ya. Ya kan, soalnya ada tanda minus ini kan ya. Jadi semakin besar PA-nya, tekanan uap
larutannya, maka delta P-nya semakin kecil atau kebalikannya. Sehingga ketika delta P untuk A lebih besar, maka nanti PA-nya atau tekanan uap larutan A-nya akan lebih kecil dibanding punyanya B. Bisa dipahami ya? Ini misal kita analogikan angka lah, teman-teman. Anggap aja, kalau ini kan angkanya terlalu rumit ya. Kita buat simpel aja, misal PA ini punya 4. Yang B punya 2, gitu ya. P0-nya kita samakan 10 sama 10. Nah, ini kan kelihatan. 10 dikurangi 4, ketemunya 6. Yang ini 10 kurangi 2, ketemunya 8. Nah, 6 kan lebih kecil daripada 8 kan ya. Nah, berarti di sini dibilang tekanan uap B lebih rendah. Padahal tekanan uap B itu jumlahnya lebih tinggi, gitu ya. Maka opsi atau pernyataan nomor 3 dia salah. Bisa dipahami ya? Ini terkait dengan sifat koligatif pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Selanjutnya kita ke nomor 2. Oke, ini kita ke kenaikan titik didih, teman. Perhatikan data dua larutan yang memiliki pelarut air. Pelarutnya sama-sama air. Jenis larutannya ada 2 ini ya. Ada yang satu larutan non-elektrolit, satunya larutan elektrolit biner. Apa itu larutan elektrolit biner? Larutan elektrolit biner itu dia jumlah atomnya, jumlah ionnya, biner itu berarti 2 gitu ya. Kemudian konsentrasinya yang ini 1,5, yang ini 3, titik didihnya, ini titik didih larutannya ya, berarti titik didih larutan itu TB larutan. KB-nya diketahui nilainya 0,52. Derajat ionisasi dan jenis elektrolit larutan tersebut adalah, derajat ionisasi itu alfa. Jenis elektrolitnya, elektrolit lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Yang mana gitu kan, ini juga ditanyain. Berarti data yang dipakai, data yang mana? Yang non-elektrolit atau elektrolit biner? Karena ada derajat ionisasi, berarti yang digunakan yang elektrolit binernya. Nah, berarti kita nggak pakai yang non-elektrolit. Karena non-elektrolit kan dia nggak punya derajat ionisasi kan. Dia non-elektrolit, jadi tidak terionisasi untuk zatnya. Sehingga yang kita gunakan itu yang data nomor 2. Oke, sekarang kita proses. Konsepnya kita pakai ini ya. Nanti kita pakai rumus delta TB untuk mencari derajat ionisasinya. Delta TB sama dengan KB dikali M. Karena dia larutan elektrolit, kita tambahin I ya. Delta TB-nya, delta TB itu kan dari sini ya. Nah, saya tulis di sini. Delta TB berarti TB larutan. TB larutannya berapa? 102,6 dikurangi TB pelarut murninya. Di sini pelarutnya air kan. Air itu mendidih pada suhu 100 derajat. Nah, nanti delta TB-nya 2,6 ya. Nah, berarti ini 2,6. KB-nya 0,52. M-nya, konsentrasinya, di sini diketahui molaritas. Namun, karena tidak ada data lanjutan ya, nggak ada data massa jenis dan lain sebagainya, sehingga untuk molaritasnya kita bisa samakan dengan molaritas. Jadi dianggap larutannya sangat encer sehingga massa jenisnya atau
liter, 1 liter sama dengan 1 kilogram. Nanti ini bisa kita pakai sebagai acuan konsentrasinya. 3. I-nya kita cari gitu ya. I nanti I sama dengan 2,6 per 0,52 dikali 3. Bisa dibagi ya. Nah, ini nanti I-nya ketemu 1,67. 66666 gitu. Kita bulatin 1,67 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa cari alfanya, teman-teman. I itu kan 1 plus N min 1 alfa. I-nya kita dapat 1,67. 1. Tadi elektrolit biner, jumlah ion itu N ya. N sama dengan 2. 2 dikurangi 1 dikali alfa. Nanti ini 1. 2 dikurangi 1, 1. 1 kali alfa, alfa. 1,67. Maka alfanya 1,67 dikurangi 1. Ketemunya 0,67. Nah, 0,67 yang ada 0,67 hanya ini ya, D. Berarti opsinya yang D. Sekarang kita cek juga jenis elektrolitnya. Loh kak, elektrolitnya kok elektrolit kuat? 0,67. Nah, untuk pembagian jenis elektrolit, ini kakak kasih datanya. Jadi derajat ionisasi itu kan menunjukkan seberapa besar zat tersebut terionisasi dalam air gitu ya. Ada 3 pembagian besar. Ketika alfanya mendekati 1, sekitar 70-100%, hampir seluruh zatnya terionisasi, sehingga masuknya elektrolit kuat. Ketika alfanya kecil banget, umumnya di bawah 0,3 atau 30% ke bawah, dia masuknya elektrolit lemah. Kalau elektrolit sedang, berarti di antara keduanya gitu ya. Sehingga di sini 0,67 mestinya masuknya di sini teman-teman, elektrolit sedang ini ya. Dia belum masuk yang kategori kuat. Cuman ketika kita bulatkan, anggap saja dibulatkan 70%, jadi kita bisa pakai acuan yang pertama ini. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita kita sesuaikan antara opsi sama konsepnya ya. Pokoknya kalau elektrolit di bawah 1 atau dari 0 sampai 1 masuknya elektrolit lemah. Nah, untuk konsep tersebut nanti teman-teman bisa cek lagi di buku teksnya ya. Di beberapa buku memang ada yang menyampaikan seperti itu. Jadi untuk ketika di dalam soal tidak diketahui alfanya, kita bisa pakai acuan untuk larutan elektrolit itu alfanya 1. Tapi kalau lebih detailnya kita breakdown ya konsepnya yang lebih tepat yang seperti ini teman-teman. Soalnya kalau alfanya di atas 1 kan nggak mungkin. Jadi nggak ada kan alfanya. Alfa itu kan perbandingan antara zat yang terionisasi sama yang mula-mulanya kan. 1 berarti dia terionisasi sempurna. Nah, pembagiannya lebih pasnya yang seperti ini gitu ya. Nanti dicek lagi coba di buku teksnya. Lanjut kita ke nomor 3. Oke, ini model sama yang seperti tadi ya. 2 tabung X dan Y masing-masing berisi air suling sebanyak 250 ml. Jika ke dalam tabung X dilarutkan sukrosa, tabung Y KCl, beri tanda centang pada kolom-kolom berikut. Nah, ini sebenarnya mirip seperti yang tadi teman-teman konsepnya. Namun ini yang agak beda di sini muncul tekanan osmotik gitu ya. Di pernyataan nomor 3. Tadi kan kita udah bahas tentang 1-2 ini nanti kaitannya sama tetap di penurunan tekanan uap. Tadi kenaikan titik didih sudah di nomor 2 tadi ya. Tekanan osmotik di nomor ini, di poin nomor 3 ini. Nanti yang penurunan titik beku atau delta TF.
nanti di nomor selanjutnya sepertinya. Oke, langsung saja kita ke pernyataan pertama. Dibandingkan dengan tabung Y, pelarut pada tabung X lebih mudah menguap. Nah, ini kaitannya sama tekanan uap ya. Ini kakak gambarkan konsepnya. Jadi larutan dengan tekanan uap lebih tinggi, artinya akan lebih banyak molekul pelarut yang bisa lolos. Itu sama saja dengan mengatakan pelarutnya lebih mudah menguap. Jadi hubungannya, ketika pelarut lebih mudah menguap, maka tekanan uap larutannya dia akan lebih tinggi gitu ya. Tekanan uap larutan kan P ya. P sama dengan P0 dikali XP gitu kan. Nah, berarti agar P-nya tinggi, ini kan berbanding lurus ya, maka kita cari XP-nya yang lebih tinggi. XP-nya. XP rumusnya apa? XP pelarut berarti NP per NP plus NT. Seperti ini ya. Oke, ini yang kita cari XP-nya. Dengan cara yang sama, kita cari molnya dulu ya. NP-nya. NP di sini semuanya pakai air. Sama-sama 250 kan. 250 mil. Air kan massa jadinya 1, berarti nanti gram per mr-nya 250 mil sama dengan 250 gram per mr-nya 18. Dapatnya 13,89. NT untuk sukrosa gitu ya. Gram per mr, gramnya ada 45 diketahui. Nah, di sini mr-nya nggak dikasih tahu ya teman-teman. Kita C itu 12, H itu 1, O itu 16. Nah, itu angkanya agak rumit, agak panjang. Nanti kalau dijumlahkan, temunya 342, teman-teman. Sehingga ketemunya 0,131. Mol ini mol ini ya. NT untuk yang satunya KCl ya. Gram per mr. Gramnya ada 20, mr-nya kalau KCl itu 74,5. Oke, karena NT atau KCl itu elektrolit, maka kita kalikan I juga ya. Jangan lupa I-nya berapa? Karena nggak ada data alfanya, maka kita bisa anggap dia elektrolit kuat dengan alfanya 1. Kalau alfanya 1, maka I sama dengan N-nya ya. KCl, N-nya kan ada 2, maka I-nya sama dengan 2. Nah, nanti ini ketemunya 0,536 mol. Ya. Berarti sekarang kita bandingkan. XP untuk tabung X tadi punyanya sukrosa ya. Maka NP, langsung kakak oper ke sini ya. NP-nya pelarutnya air kan 13,89 per NP-nya 13,89 ditambah NT-nya. Sukrosa punya ini ya 0,131. Nanti jawabnya untuk yang X itu 0,991. Sekarang XP untuk Y tadi punyanya KCl sama dengan NP-nya pelarutnya 13,89 per 13,89 ditambah, karena KCl elektrolit berarti dikali I ya,
NT dikali I, udah ada ini kan. Nah, ininya dikali I gini ya, untuk yang elektron. Nah, 0,536. Nanti jawabnya 0,962. Nah, ini juga untuk saran ketika angkanya mirip-mirip, usahakan pembulatannya 2 atau 3 angka di belakang koma ya. Kalau kita langsung bulatkan, ini kan dibulatkan 1, ini juga 1 kan, jadi repot nanti. Karena ini angkanya mirip, jadi usahakan pembulatannya agak jauh ke belakang, biar kelihatan bedanya gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa XP untuk sukrosa X ini kan lebih besar ya daripada punyanya KCl. Berarti tekanan uap atau pelarutnya, nanti pelarut pada tabung X akan lebih mudah menguap. Kenapa? Karena dia tekanan uapnya lebih tinggi. Kalau tekanan uapnya lebih tinggi, didasarkan dengan fraksi mol pelarutnya yang lebih tinggi. Karena yang X lebih tinggi daripada Y, maka X akan lebih mudah menguap. Berarti pernyataan pertama dia benar. Pernyataan kedua, jumlah partikel zat terlarut pada tabung X dan Y sama banyak. Nah, ini salah ya, teman-teman. Jumlah partikel itu hubungannya sama mol ini, teman-teman. Nah, di sini mol sukrosa yang X ya. Yang Y punyanya KCl. Nah, jumlah partikel ini mol dikali I untuk yang elektrolit gitu ya. Kalau non elektrolit ya cukup molnya aja. 0, punya sukrosa 0,131. Punyanya KCl dikali I, jumlah partikelnya 0,536. Berarti kan beda, maka ini salah. Gitu ya. Sekarang ketekanan osmotik. Tekanan osmotik larutan pada tabung Y lebih besar daripada tabung A. Nah, ini kita cek, kita bandingkan ya. Masih ingat tekanan osmotik rumusnya M dikali R dikali T gitu ya. Untuk yang non elektrolit, kalau elektrolit kita tambahin I. Berarti kita bandingkan aja tekanan osmotik punyanya apa? Y, karena ini Y ya. Oke, kita Y dulu. Kita bandingkan dengan tekanan osmotik punyanya X. Y tadi punyanya KCl ya. Ini KCl. Yang ini punyanya sukrosa. Nah, kalau KCl karena dia elektrolit kuat, maka rumusnya M dikali R dikali T dikali I. Gini ya. Ini juga sama, M kali R kali T. Nggak usah I ya, karena sukrosa dia non-elektrolit. M-nya, M itu mol per liter kan, dikali R, dikali T, dikali I. Ini sama mol per liter, dikali R, dikali T. Karena sama-sama, R-nya kan sama, kita bisa coret ya. T-nya juga nggak ada informasi, maka kita bisa anggap sama. Kita bisa coret juga. Liternya sama-sama 250, kita bisa coret. Nah, tinggal perbandingan molnya. Untuk yang KCl, mol dikali I, tadi jawabnya yang ini ya, 0,536. Yang sukrosa molnya ada 0,131. Nah, sehingga tanda yang benar lebih dari ya, 0,536 lebih dari 0,131. Nah, tekanan osmosis larutan Y lebih besar daripada X. Lebih besar kan dia? Maka opsi yang benar atau pernyataan ini benar. Itu yang nomor 3. Bisa dipahami ya? Ini hubungan dengan tekanan osmotik. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nah,
Ini yang muncul terkait delta TF yang belum kita singgung ya, penurunan titik beku. Sebanyak 15 gram senyawa A non-elektrolit dilarutkan dalam 500 gram air, menghasilkan larutan yang mendidih pada suhu sekian. Pada percobaan terpisah, 15 gram senyawa B, elektrolit biner, MR-nya sekian, dilarutkan dalam 500 gram air, menghasilkan larutan yang membeku pada suhu sekian. KF-nya, KB-nya diketahui ini ya. Yang pertama ditanyakan massa molar atau MR senyawa A dan derajat ionisasi senyawa B. Ini terpisah ya. Kita kerjain dulu untuk senyawa A. Kita cari MR-nya gitu ya. Nah, senyawa A kita tahu data ini ya, mendidih pada suhu sekian. Berarti ini kan T, B, larutan gitu ya. Ini GT, ini airnya berarti GP. Oke, berarti kita pakai rumus delta TB sama dengan KB dikali M gitu ya. Karena non elektrolit kita nggak perlu I. Delta TB masih ingat di sebelumnya, di soal sebelumnya, delta TB itu kan dari TB larutan dikurangi TB pelarutnya. KB dikali M, M itu GT per MR dikali 1000 per GP ini ya. TB larutannya ada 100,52. TB pelarutnya air itu mendidih pada suhu 100. KB-nya 0,52, GT-nya 15, MR-nya ditanya ya 1000 per GP-nya 500. Nah, ini bisa kita coret 1 sama ini 2 ya. 100,52 dikurangi 100 ini kan 0,52 kan. Bisa kita coret sama ini ya. Nah, 1, 1. Berarti nanti MR-nya, MR kita oper ke sini. 15 dikali 2 ketemunya 30. MRA 30 berarti kalau nggak B ya D. Sekarang kita cari alfanya ya. Nah, alfa ini kaitannya sama, nah ini, delta TB ya, menghasilkan larutan yang membeku pada suhu sekian. Ini berarti TB larutan. Ini GT-nya 500 GP. Nanti elektrolit biner itu berarti nanti N sama dengan 2 ya. Kita tinggal memasukkan aja. Yang B yang ditanya alfanya. Delta TB sama dengan K. Ulangi delta TF ya. KF dikali M dikali I karena dia elektrolit ya. Kita mencari I-nya, alfanya nanti. Delta TB, nah ini agak beda sama yang punyanya pelarut ya. Punyanya titik didih. Kalau titik beku itu TB pelarut dikurangi TB larutan. KF ini GT per MR kali 1000 per GP dikali I. TB pelarut, air kan pelarutnya membeku pada suhu 0. Dikurangi, TB larutannya ada minus 1,674. KF-nya ada 1,86. GT-nya ada 15 ya. MR-nya ada 50 kali 1000, gramnya 500. Ini bisa coret. 1 ini 2 ya. Ini bisa kita coret 1 ini
25. Dibagi 5, ini 3. Dibagi 5, ini 5. Kali I ya, I-nya jangan lupa. I. 0 di min berarti plus kan? Plus 1,674 sama dengan 1,86. 3/5 itu 0,6 ya. Dikali 0,6 kali I. Maka I-nya nanti 1,674 dibagi 1,86 dikali 0,6. Nanti I-nya didapat 1,5. 1,5. Nanti dicek lagi ya. I-nya 1,5. Nah, kita taruh di atas sini ya. Nah, di sini aja. I kita tahu 1 plus N min 1 alfa. I-nya ketemu 1,5. 1 plus N-nya tadi kan biner 2 ya. 2 dikurangi 1 alfa. 1,5 1, 2 dikurangi 1, 1 kali alfa berarti alfa. Maka alfa sama dengan 1,5 min 1. Alfanya ketemu 0,5. Nah, 0,5 berarti yang mana? Yang B ya teman-teman. Ini berarti salah. Opsi yang tepat yang B. Ini kaitannya dengan penurunan titik beku. 4-4-nya udah kita bahas ya. Kurang lebih model soalnya ya seperti ini. Jadi kita model HOTS ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya gitu ya. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, ini dengan cara yang sama ya. Ini bisa teman-teman buat latihan aja. Persis seperti yang sebelum-sebelumnya kita kerjakan, teman-teman. Nanti dicoba mandiri ya. Ini untuk yang belum diketahui, mungkin informasi terkait delta, ulangi, KB-nya kita bisa pakai 0,52. KF-nya kita bisa pakai 1,86 ya, punyanya air. Nah, ini aja. Nanti opsi yang ini benar, ini salah. Sepertinya seperti itu, nanti bisa dicek sendiri ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, ini mungkin terkait konsep grafiknya ya, diagram. Langsung saja. Diagram di atas menunjukkan hubungan antara tekanan uap dan suhu untuk pelarut murni dan larutannya gitu ya. Beri tanda centang pada kolom benar dan salahnya. Pernyataan pertama. Penambahan zat terlarut menyebabkan titik beku meningkat. Di sini ya, jelasin sekilas ya. Yang atas ini kan udah dijelasin. Dia grafik punyanya air ya. Jadi yang atas, nah ini D, B, C ini punya air atau pelarutnya. Nah, larutannya yang sebelah atau bawahnya ini ya, yang G, E, sama F. Penambahan zat larut menyebabkan titik beku meningkat. Titik beku kan ini air membeku pada suhu 100. Ulangi 0 ya, ini anggap aja 0 derajat Celcius. Nah, ketika dia ditambah pelarut, maka titik bekunya ada di sini, teman. G ini. G kan lebih kiri ya. Kalau di sini 0, otomatis di sini minus kan. Minus sekian. Jadi, pernyataan pertama ini salah. Justru dengan penambahan zat larut, titik bekunya menjadi turun gitu ya, bukan meningkat. Gitu ya. Jadi minus kan di bawahnya 0 kan, dia lebih turun, menurun, bukan meningkat. Pernyataan kedua, titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih larut murni. Nah, kalau ini titik didih yang kanan ini ya, air mendidih pada suhu 100 ya. Ini kita anggap 100 derajat Celcius.
Nah, ketika dikasih zat terlarut, larutannya F ini, titik didihnya kan di kanannya air. Berarti pastinya lebih dari 100 derajat Celcius. Larutan lebih tinggi daripada pelarut murninya air, maka ini benar. Yang ketiga, pada suhu yang sama, tekanan uap larutan lebih tinggi daripada tekanan uap pelarut murni. Kalau tekanan uap, kaitannya sama ini teman-teman, delta P ini. Tekanan uap untuk pelarut murni, C ini ya, berapa dia? Nilainya kan sekian. Ternyata ketika ada pelarut masuk, sehingga tekanan uap pelarutannya menjadi C aksenya di sini. Lebih turun kan? Ini kan lebih turun. Berarti otomatis dia kurang dari, ulangi, kurang dari 760. Berarti bukan lebih tinggi ya, melainkan lebih rendah. Maka yang nomor 3 salah. Yang terakhir, semakin banyak zat terlarut ditambahkan, maka semakin rendah titik bekunya. Titik beku kaitannya sama yang ini lagi ya. D, air atau pelarut semulanya kan 0. Ketika ditambahkan pelarut lain, ulangi, ditambahkan zat terlarut yang lain, dia kan titik didihnya, ulangi, titik bekunya menjadi lebih turun kan. Nah, semakin banyak zat terlarut, otomatis titik didihnya akan semakin turun, gitu ya. Jadi larutan karena ditambah zat pelarut, dia kan wilayahnya yang ini tadi, G, E, sama F. Berarti untuk pernyataan keempat, dia benar. Semakin banyak zat terlarut, maka konsentrasi larutannya semakin tinggi kan, sehingga menyebabkan titik bekunya dia akan semakin rendah lagi. Gitu ya. Ini juga yang menyebabkan yang tadi teman-teman, rumus delta TF tadi, kalau teman-teman masih ingat, delta TF tadi kan dari TF pelarut dikurangi TF larutan ya. Pelarut H2O dikurangi larutan. Kalau delta TB rumusnya kebalikannya ya, dia dari TF larutan dikurangi TF pelarutnya. Kenapa? Karena dia TF-nya lebih tinggi. TF larutannya lebih tinggi daripada pelarutnya. Kalau yang, maaf, TB-nya maksudnya ya. TB-nya lebih tinggi daripada pelarutnya. Kalau yang di TF pelarutnya yang lebih tinggi 0 daripada larutannya. Dari sini rumus yang tadi kakak pakai tadi ya. Ya, ini. Kurang lebih ini ya terkait sifat koligatif larutan. Keempat-empatnya udah kakak singgung, lengkap dengan elektrolit dan non-elektrolitnya. Nanti terkait soal-soal variasi yang lain, teman-teman bisa cek aja di sumber-sumber di buku-buku atau di internet juga banyak ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kakak ini ya. Kita persiapkan bersama-sama TKA Kimia 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.